Nah, akan tetapi Pangeran Walang Sungsang tidak puas belajar agama dengan ibunya karena ilmunya ibu itu sangat terbatas. Nah, karena tidak puas sahabat, akhirnya Pangeran Walang Sungsang mengembara sahabat. Nah, kenapa sahabat Pangeran Walang Sungsang yang dijuluki di Paninggaran ini sebagai Mbah Wali Tanduran itu bisa nyampe Paninggaran sahabat? Nah ini sahabat, ini adalah cerita sejarah yang sahabat-sahabat semua perlu ketahui. Jadi konon katanya sahabat, Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subang Larang, punya 3 orang anak. 3 orang anak ini katakanlah salah satunya adalah Pangeran Walang Sungsang sahabat. Ketiga anak ini sahabat diberi kebebasan oleh sang Prabu Siliwangi, ya kan, untuk memeluk agama ibunya, yakni agamanya ibunya yaitu Nyimas Subang Larang. Apa agamanya? Yaitu Islam sahabat. Nah oleh karenanya 3 orang anak ini, Pangeran Walang Sungsang, Nyai Ratu Rara Santang dan juga Raja Sangara, atau punya julukan juga Raden Kian Santang sahabat, itu belajar agama dengan ibunya, yakni Nyimas Subang Larang itu. Nah akan tetapi Pangeran Walang Sungsang tidak puas belajar agama dengan ibunya karena ilmunya ibu itu sangat terbatas. Nah karena tidak puas sahabat, akhirnya Pangeran Walang Sungsang mengembara sahabat, mengembara sampai ke wilayah Yogyakarta sahabat. Itu ceritanya sahabat. Ayo kita sambil lagi. Nah jadi sahabat, setelah mengembara sampai ke wilayah Yogyakarta, lalu ada yang bilang, salah satu orang tua di sana ada yang bilang, kalau ingin belajar agama Islam lebih dalam gitu kan, ini orang tua ini bilang kepada Pangeran Walang Sungsang sahabat, kalau panjenengan ingin belajar agama Islam lebih dalam, datanglah ke wilayah Cirebon. Di situ panjenengan cari yang namanya Syekh Datul Kafi sahabat. Spontan Pangeran Walang Sungsang itu langsung mencari sahabat, langsung mencari, ya kan, langsung mengembara lagi dari wilayah Yogyakarta menuju wilayah Cirebon. Bayangkan sahabat, Yogyakarta itu ada di bagian selatan Pulau Jawa, sedangkan wilayah Cirebon ada di bagian utara Pulau Jawa sahabat. Jadi Pangeran Walang Sungsang melakukan pengembara lagi, perjalanan lagi dari Yogyakarta menuju ke Cirebon dengan melakukan jalan silang sahabat, ya kan, jalan silang. Nah sebelum sampai Cirebon, nah Pangeran Walang Sungsang itu bersinggah di wilayah Paninggaran, Kabupaten Pekalongan sahabat. Jadi seperti itu ceritanya. Nah di wilayah Paninggaran ini, ya kan, Pangeran Walang Sungsang dia tidak memberitahukan identitasnya, bahwa dia itu adalah seorang anak daripada raja yang sangat disegani kala itu sahabat. Jadi dia menutup identitasnya, ya kan, tidak diketahui namanya siapa, akan tetapi dia mengajarkan agama Islam, menyebarkan agama Islam di wilayah Paninggaran ini, mengajarkan banyak pelajaran kepada masyarakat sekitar dan juga bercocok tanam sahabat, sehingga masyarakat Paninggaran ini dia gemah repah loh jinawi toto tentrem kertora harjo sahabat. Dia kuat subur wilayahnya, ya kan, karena mampu bercocok tanam, ya kan. Daerahnya itu banyak ditanam-tanami dengan tanam-tanaman yang diajarkan oleh beliau Mbah Wali Tanduran atau Pangeran Walang Sungsang sahabat. Jadi konon seperti itu ceritanya sahabat. Jadi sangat luar biasa sahabat ya. Nah Mbah Wali Tanduran itu ya ada benarnya juga kalau makam keramat di sini disebut sebagai petilasan sahabat. Jadi bukan makam sahabat ya, tapi yang wallahu alam sahabat ya.
Wah, ini pohonnya udah kering banget ya, bisa roboh itu ya. Iya, mati, ini udah mati ya kan. Udah mati tuh, ada jamurnya gede-gede tuh di bawah. Jamur ini harus ditebang nih, harus cepat-cepat ditebang ya kan. Kayunya dimanfaatkan untuk kayu bakar karena udah kering ya kan, daripada didiamin sayang nganggur. Udah jam berapa? Setengah 12 ya, lumayan. Assalamualaikum, permisi mas, dari mana mas? Di Botosari. Botosari. Oh, Botosari ini ku pun itu. Assalamualaikum. Dhuwur. Oh, Dhuwur. Oh, Dhuwur neh. Oh iya ya. Dari mana? Sampai saking pundi? Saya saking niku Buaran, Pekalongan. Baru datang ya? Oh, berapa orang? 2. Oh, berdua. Iya ya, saya juga berdua. Kayak mau dilanjutkan mas, makasih. Nah, jadi seperti itu sahabat, ini adalah area samping daripada petilasan keramat Mbah Wali Tanduran sahabat. Ayo kameramen, coba kita lihat sini. Nah, ini adalah area samping sahabat ya. Ya, samping setengah belakang lah. Jadi kalau melihat daripada tempat makam keramat atau petilasan keramat Mbah Wali Tanduran ini sahabat, sekilas sih kita lihat mending rapi sahabat ya, karena sudah dibangun pondasi-pondasi, tembok-tembok ya kan, atap-atap yang mana para penziarah melakukan ziarah di sini itu nyaman gitu kan, dikala hujan tidak kehujanan gitu kan. Artinya area makam keramat ini adalah makam keramat yang sangat terurus sahabat ya, yang sangat terurus oleh pemerintah setempat sahabat. Dan ini bagus ya kan, bagus. Karena apa? Karena makam-makam keramat ini adalah apa ya, ibaratnya ikon daripada desa setempat sahabat. Jadi kelebihan desa Paninggaran itu apa sih gitu kan, keunikan desa Paninggaran itu apa sih gitu kan, identiknya apa sih. Nah itu, oh iya, Paninggaran itu identiknya wisata religi gitu kan, makam keramat, di sana ada makam keramat tuh Mbah Wali Tanduran. Nah jadi seperti itu sahabat. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali kepada pemerintahan setempat gitu kan, yang membangun daripada tempat-tempat makam keramat atau situs-situs keramat, petilasan-petilasan yang dikeramatkan. Saya sangat apresiasi sekali, karena memang orang Jawa itu pada umumnya itu senang ziarah sahabat ya, senang silaturahim. Jadi yang namanya silaturahim itu tidak silaturahim kepada orang yang masih hidup aja sahabat ya, tapi juga kepada orang yang sudah wafat, yang sudah rojiun ila rofiqil a'la. Jadi kita masih menyambung tali silaturahim, tidak ada putus ya kan, ila akhir hayat, ila yaumil qiyamah wislah sahabat ya. Nah ini adalah area ini ya, teras ya kameramen ya kalau kita sebut ya. Nah ini juga tadi ada penziarah sahabat, penziarah dari mana, Boto apa tadi, Botosari ya, ya ini lagi ziarah sahabat, sahabat bisa melihatnya sendiri. Nah ini ada apa, di sini sahabat ada teras ya, karena memang belum dikeramik barangkali ya, jadi di sini dikasih tikar
Barangkali sahabat-sahabat semua yang capek gitu kayak saya, kita duduk dulu sahabat. Jadi ini adalah area depan sahabat ya, area depan. Dan area depan ini sudah dibikin teras sahabat ya, teras yang mana terasnya itu dibangun seperti ini sahabat. Memang belum belum dirapihkan semua, tapi saya kira dengan tempat yang sudah dibangun sedemikian rupanya gitu kan, ini menunjukkan bahwasanya makam keramat ini adalah makam yang terawat sahabat. Jadi ada yang merawat ya kan, sehingga para peziarah yang hendak berziarah ke sini dia bisa berziarah dengan aman ya kan, nyaman gitu kan. Kalau hujan tidak kehujanan karena ada atapnya, kalau panas ya tidak kepanasan sahabat gitu ya. Jadi silakan buat sahabat-sahabat semua pecinta ziarah dimanapun berada yang minat ingin mengunjungi daripada makam keramat ini sekaligus berziarah, kirim doa dan ngalap barokah kepada beliau Sohibul Maqbaroh Mbah Wali Tanduran. Silahkan untuk datang ke sini sahabat, ke Paninggaran Kabupaten Pekalongan sahabat. Sahabat bisa cari di map, itu ada sahabat makam keramat Mbah Wali Tanduran, nanti muncul sendiri. Tepatnya di wilayah Paninggaran Kabupaten Pekalongan sahabat. Oke sahabat, saya mau wudhu dulu sahabat ya, sebelum saya kirim doa tawasul pada beliau Sohibul Maqbaroh. Saya akan melakukan pembersihan dulu sahabat, wudhu dulu, menghilangkan hadas kecil sahabat ya. Ayo kameramen, kita turun ke kamar mandi dulu, tempat wudhu. Aduh, kita kembali lagi ke halaman depan sahabat ya, karena tempat wudhunya tuh di sini. Ini lewat sini nih. Ini gerbangnya keren banget ya. Waduh. Nah, ini adalah toiletnya sahabat ya. Toilet dan juga tempat wudhu ini di sini. Nah, jadi di sini ada tempat wudhunya sahabat dan juga ada toiletnya. Barangkali sahabat-sahabat semua yang hendak melakukan ziarah ke sini kebelet pengen ngising sahabat, silakan sahabat, ngising dulu sahabat ya kan, BAB dulu nggak apa-apa. Di sini sudah disediakan sahabat, ada WC-nya, ada tempat wudhunya. Jadi buat sahabat yang pengen tawasul, kirim doa, pengen bersuci dulu, wudhu dulu, ini silakan wudhu dulu sahabat. Seperti saya sahabat ya, saya akan wudhu dulu sebelum kirim doa sahabat ya. Wudhu dulu. Wah, ini airnya dingin banget mestinya nih sahabat, karena daerah pegunungan ini tuh, kaki sektor. Saya baru selesai wudhu sahabat, airnya seger banget sahabat, seger banget, dingin banget, enak sahabat. Tapi kayaknya air di sini buat minum enak ya kameramen ya, enak ya, soalnya airnya itu apa ya, seger, airnya jernih, bersih, seger ya kan. Dan juga tadi saya cicipin sedikit sahabat, enak sahabat airnya, namanya air pegunungan sahabat ya. Ayo sahabat, kita langsung kembali lagi ke area makam keramat untuk melakukan ziarah, tawasul, kirim doa, ngalap barokah kepada beliau Sohibul Maqbaroh, Sohibul Maqam.
daripada Mbah Wali Tanduran, sahabat. Assalamualaikum ya waliullah, Syuaibul Maqam, Syuaibul Maqbarah, Mbah Wali Tanduran. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Assalamualaikum ya waliullah, Syuaibul Maqbarah, Syuaibul Maqam, Mbah Wali Tanduran. Nah, ini adalah area dalam daripada makam keramat, sahabat, atau petilasan keramat Mbah Wali Tanduran, sahabat. Saya akan melakukan kirim doa dulu kepada beliau, Syuaibul Maqbarah Mbah Wali Tanduran. Tawasul, kirim doa, ngalap barokah kepada beliau. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semua mendapatkan cipratan barokahnya dari beliau Mbah Wali Tanduran, sahabat. Jadi itu sahabat, saya baru saja melaksanakan ziarah kirim doa kepada beliau, Syuaibul Maqbarah, Syuaibul Maqam, Mbah Wali Tanduran, sahabat. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semua mendapatkan cipratan barokahnya dari beliau, sahabat. Ya. Alhamdulillah, sahabat, pada kesempatan hari ini kita sudah menyelesaikan atau melakukan ziarah kepada beliau, Syuaibul Maqam, Syuaibul Maqbarah, Waliullah, Mbah Wali Tanduran, sahabat. Terlepas daripada ini itu adalah petilasan atau makam, sahabat, yang jelas ini adalah tempat yang dikeramatkan, yang dipercaya dikeramatkan oleh masyarakat sekitar, sahabat. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semua mendapatkan cipratan barokahnya dari beliau, sahabat, Mbah Wali Tanduran. Saya dan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah, disehatkan selalu badannya, jasmani rohani, dilancarkan segala urusannya, kabul semua hajat-hajatnya, sahabat. Dan saya beserta sahabat-sahabat semua tambah berkah wal barokah, sahabat, hidupnya, sahabat. Itu, sahabat, ya. Ayo kita langsung turun setelah ini, sahabat-sahabat semua. Oh, itu ada ini ya, sahabat, ya, itu ada, nanti ada motor, ya kan, tapi kayaknya motor itu dia ziarah ke makam yang tadi, ya. Ya, coba saya mau tanya, sahabat, ya, jadi makam tadi itu makam siapa, ya? Penasaran saya. Kita tanya dulu ya, sahabat, ya. Ayo. Nah, tadi ada ini ya, ada motor dari jalan ini, sahabat, jalan yang kecil ini, gitu kan. Jadi ternyata jalan kecil ini itu mungkin tembusannya itu adalah jalan raya tadi, ya kan. Dimana motor bisa masuk langsung ke area makam keramat ini, sahabat. Jadi langsung naik ke atas ini. Nah, situ. Ya kan? Coba ke sini. Oh, bukan ziarah ke makam ini, sahabat, tapi dia ziarah ke makam umum. Mungkin salah satu anggota keluarganya kali ya. Ada yang dimakamkan di tempat ini.
Itu sahabat ya. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini sahabat kita sudah selesai ziarah ya kan. Selanjutnya saya mau turun sahabat, mau turun dan mau sholat zuhur sahabat. Oh iya sahabat, dan ternyata tadi itu apa, ada seseorang yang tadi datang ke makam itu, ternyata dia ziarah ke makam orang tuanya sahabat, ke makam ibunya yang di samping daripada makam yang tadi saya belum ketahui sahabat. Jadi itu adalah makam umum sahabat. Dan saya tanyakan bahwasanya makam tadi yang saya hampiri itu yang tidak ada namanya sahabat, yang di situ tadi tuh sahabat ya, yang di sini dekat dengan makam Mbah Wali Tanduran yang saya tadi hampiri, saya tidak tahu ini makamnya siapa, tapi ternyata kata dia itu adalah makam muridnya Mbah Wali Tanduran sahabat, yakni siapa, Mbah Magelung sahabat, namanya Mbah Magelung. Tapi kalau yang saya tahu itu kan Magelung itu kan Syekh Magelung Sakti sahabat ya, yang di Cirebon. Apakah itu petilasannya Syekh Magelung Sakti juga atau Mbah Magelung yang lain, saya nggak paham sahabat ya. Yang jelas konon katanya menurut keterangan salah seorang tadi yang ziarah ke makam umum ya kan, samping makam tadi itu adalah makam keramat wali juga daripada Mbah Magelung, yaitu muridnya Mbah Wali Tanduran sahabat. Jadi kurang lebih seperti itu sahabat. Oke sahabat ya, ayo kita selanjutnya turun. Ini udah jam, menunjukkan jam 1 kurang seperempat sahabat ya. Jadi kita turun, nanti kita melakukan sholat zuhur dulu sahabatnya. Jangan lupa sholat sahabat. Kadang ada nih sahabat-sahabat semua yang seneng ziarah aja tapi malas sholat. Nggak boleh sahabat ya. Ayo, aduh, kita turun dulu sahabat. Hakikatnya kalau sahabat-sahabat semua senang ziarah ya, sholat 5 waktunya harus dijaga sahabat ya. Kewajibannya harus dijaga, jangan tinggalkan kewajiban gitu sahabat ya. Aduh. Oke sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita udah selesai dan ini saya mau turun sahabat ya. Buat sahabat-sahabat semua pecinta ziarah dimanapun berada, bila mana sahabat-sahabat semua ingin berkunjung ke makam keramat Mbah Wali Tanduran ini sahabat, silahkan sahabat bisa cari di map, itu lengkap ada alamatnya sahabat. Tepatnya di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan sahabat, yaitu wilayah Pekalongan bagian selatan sahabat. Dicari aja sahabat, pasti ada sahabat. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semua mendapatkan cipratan barokahnya dari beliau Mbah Wali Tanduran sahabat. Saya dan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, lancar segala urusannya, kabul semua hajatnya sahabat, dan hidupnya tambah berkah wal barokah sahabat. Rezekinya mengalir deras wis sahabat lah. Buat sahabat-sahabat semua yang lagi sakit, segera disembuhkan, disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat ya. Itu sahabat ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan di-skip-skip sahabat ya, supaya sahabat-sahabat semua ini paham daripada perjalanan penelusuran ziarah saya pada siang hari ini ke makam keramat Mbah Wali Tanduran ini sahabat, yang mana banyak cerita sejarah, pelajaran-pelajaran, toladan-toladan yang diambil daripada kisah Mbah Wali Tanduran sahabat. Dan buat sahabat-sahabat semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya sahabat, supaya saya lebih semangat lagi sahabat untuk melakukan ziarah-ziarah, menelusuri daripada situs-situs sejarah makam-makam keramat yang ada di wilayah Indonesia, wilayah Nusantara ini sahabat, khususnya Pulau Jawa sahabat. Yang belum terungkap saya ungkap sahabat, supaya sahabat-sahabat semua tahu, oh iya ternyata di sini ada makam keramat ini, di sini ada makam keramat ini. Tujuannya seperti itu sahabat. Karena sebenarnya banyak sahabat, khususnya di Pulau Jawa ini banyak tempat-tempat keramat, makam-makam keramat, petilasan-petilasan keramat yang kebanyakan orang itu belum tahu sahabat, dan masih apa ya, karena belum tahu sehingga tidak diopeni,
tidak dirawat sahabat. Nah itu sahabat, itu sangat disayangkan sekali sahabat. Itu sahabat ya. Dan silakan buat sahabat-sahabat semua yang belum subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum share sebanyak-banyaknya sahabat video ini sahabat. Dan jangan lupa like-nya sahabat. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah mendung lagi sahabat. Udah mendung lagi sahabat. Aduh, makanya kita ayo cepet turun.